Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Di wilayah pegunungan, pohon-pohon kuno sangat tinggi, akarnya tebal dan tegak saat mereka mencuat dari tanah. Sebuah sungai mengalir di antara pohon-pohon kuno, airnya tenang dan sunyi. Itu membuat tempat ini tampak lebih tenang. Ini tidak mungkin. Suara Qin Hao bergetar, seolah-olah dia melihat hantu hidup. Dia hanya tidak percaya bahwa dia melihat orang itu dari masa lalu. Wajah Si Hao tenang saat dia menatapnya. Sungguh pemuda yang kuat, aura yang menakutkan. Energi darah tubuhnya seperti naga sejati yang tidak aktif. Lui sangat terkejut saat dia melihat Qin Hao. Hatinya merasa sangat khawatir. Kamu masih hidup. Dada Qin Hao naik dan turun dengan hebat, napasnya sedikit terengah-engah, jadi orang bisa melihat betapa terguncangnya dia di dalam. Matanya melebar saat dia menatap Si Hao tanpa henti. Si Hao menatapnya sebentar, dan kemudian berkata, bukankah seharusnya kamu memanggilku, kakak, setelah melihatku? Ketika Qin Hao mendengar dia mengatakan ini, dia akhirnya yakin bahwa itu adalah orang dari alam bawah. Itu adalah kakak laki-lakinya, dan dia masih hidup di dunia ini, belum mati. Sulit untuk membayangkan bagaimana seseorang yang telah kehilangan tulangnya yang tertinggi, darah esensinya habis, dan sudah terkubur di bawah tanah kuning bisa hidup kembali. Ini terlalu keterlaluan. Qin Hao agak tercengang saat dia melihat Si Hao. Ini benar-benar aneh. Sosok yang sudah menjadi kabur di hatinya benar-benar muncul di hadapannya lagi. Ini, apakah saudaramu? Lan Yichen terkejut. Dia berpikir termenung pada dirinya sendiri. Dua makhluk tertinggi tulang Qin Clan? Bagaimanapun, dia tampak luar biasa. Hanya esensi spiritual yang memancarkan secara alami saja yang begitu besar, seolah-olah tungku ilahi sedang terbakar. Luo Dao mengangguk. Mereka tahu identitas asli Si Hao dan cukup mengerti. Itu sebabnya mereka langsung menebak siapa yang mengenakan pakaian pertempuran umur panjang itu. Di bawah pohon-pohon tua, anak sungai bergerak melewati akar-akar pohon itu, tetapi tidak ada ikan yang terlihat. Itu agak sunyi. Apa, setelah sekian lama, kamu bahkan melupakan kakakmu ini? Si Hao melihat ke pihak lain dan bertanya. Setelah beberapa tahun, Qin Hao telah tumbuh lebih tinggi. Pakaian pertempuran umur panjangnya yang bersinar memancarkan cahaya misterius. Rambut hitamnya menari-nari tertiup angin. Fitur wajahnya baik-baik saja. Ada kepahlawanan untuk penampilannya juga. Sekarang, kultivasinya telah meningkat, menjadi makhluk muda tertinggi dari sebuah klan, menggunakan kedua tulangnya untuk menekan semua sisi, menyapu semua orang di depannya. Dia memiliki reputasi yang hebat, menghadap ke kerumunan. Kakak, Qin Hao meludahkan kata-kata ini. Wajahnya berangsur-angsur menjadi tenang, tetapi pikirannya masih benar-benar terguncang. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa mereka akan bersatu kembali di sini. Dia bisa merasakan bahwa saudaranya sendiri menjadi lebih kuat, tidak hanya dalam budidaya, tetapi juga sejenis, kekuatan, potensial yang tidak berbentuk, seperti naga yang bersembunyi di bawah kolam. Jenis aura ini, jenis potensi itu, bukanlah sesuatu yang bisa dirasakan oleh orang normal. Itu bisa meletus kapan saja, seperti angin kuno, angin yang tidak aktif yang bisa segera membubung ke langit dan ke 9 langit. Sekarang, Si Hao sudah berusia lebih dari 19 tahun. Sosoknya tinggi dan ramping, penampilannya heroik. Ekspresinya tenang. Satu-satunya hal yang tidak berubah
adalah pupil matanya yang jernih dan murni. Hanya, kadang-kadang, ketika mereka membuka dan menutup, akan ada cahaya berkilau yang akan mengalir keluar, melepaskan gelombang kekuatan yang kuat yang akan membuat hati orang lain bergetar. Qin Hao, di depan wajah kakak laki-lakinya, merasakan emosi yang besar mengaduk dalam dirinya. Tidak buruk, kamu tumbuh dewasa, kultivasimu meningkat pesat, sekarang cukup untuk mengabaikan suatu area. Si Hao mengangguk. Dia telah menilai adik laki-lakinya sebelum dirinya sendiri selama ini juga. Ayah dan ibu, jika mereka tahu kamu masih hidup, mereka pasti akan senang. Saya tidak pernah berpikir bahwa kita akan bersatu kembali, kata Qin Hao. Dia menyesuaikan keadaan pikirannya, membuat dirinya tenang. Sebagai makhluk tertinggi dengan tulang ganda, ekspresinya bahkan tidak akan berubah di hadapan Dewa Surgawi, tetapi kejadian hari ini terlalu abnormal. Ayah, ibu, apakah mereka masih baik-baik saja? Saya benar-benar ingin bertemu dengan mereka, kata si Hao. Mereka masih baik-baik saja. Hanya, kamu tiba di alam yang lebih tinggi, jadi mengapa kamu tidak datang mencari kami untuk melihat mereka? Qin Hao bertanya. Apakah aku bisa pergi? Si Hao mengungkapkan senyum tipis. Kemudian, tatapannya menjadi kuat. Dia melihat ke arah kekosongan, melalui immortal kuno dan ke arah orang-orang di dunia luar. Saya sebelumnya mengetahui bahwa kakek saya telah dipenjara, dan kemudian diasingkan ke Pulau Vien terkutuk untuk menambang materi ilahi. Jika kakek tidak cukup beruntung, untungnya bisa lolos secara kebetulan, jika bukan karena ayah yang kemudian bergegas keluar, sesuatu yang tidak terduga mungkin benar-benar terjadi. Suara si Hao tidak keras, tapi kuat. Dia menatap ke dalam kehampaan, berkata, Klan Qin, ada beberapa yang menghentikanku. Di dunia luar, banyak orang melihat matanya melalui monumen. Mereka sangat gemerlap, seolah-olah mereka merasakan tekanan pegunungan. Selain dari garis keturunan ibu, ada beberapa di dalam klan Qin yang benar-benar pantas untuk dibunuh. Jika Anda masih ingat kakek, Anda tidak bisa bersikap lunak di masa depan, kata si Hao. Hao Er. Di dunia luar, mata Qin Yining dipenuhi air mata. Ketika dia melihat putra-putranya bersatu kembali, meskipun dia merasa senang, ada juga kesedihan. Dia melotot marah ke arah sekelompok orang dari klan Qin. Terlalu banyak hal yang terjadi selama beberapa tahun terakhir ini, segera menyebabkan semua jenis perasaan menggenang di dalam dirinya. Sulit baginya untuk tenang. Dia mengalami suka dan duka, hatinya naik turun dengan hebat. Si Ziling melirik ke belakang ke arah beberapa orang dari klan Qin. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi matanya sangat dingin. Luo Dao, Lan Yichen, dan Lui bisa merasakan betapa banyak hal yang telah terjadi sebelumnya antara dua bersaudara ini. Itu sebenarnya melibatkan klan Qin yang kuat dan mulia. Mereka dibiarkan terdiam sesaat. Aku akan sampai ke dasarnya, kata Qin Hao. Di dunia luar, sulit bagi semua orang untuk tenang. Meskipun mereka tahu identitas si Hao, bahwa dia berasal dari alam bawah, reuni dua bersaudara ini masih membuat mereka cukup terkejut. Sepasang makhluk tertinggi. Betapa menakutkannya ini. Nama keluarga Si, betapa hebatnya klan ini. Meskipun negara kuno mereka di alam yang lebih tinggi telah musnah, dua sosok yang tangguh telah muncul di dunia ini. Seseorang menghela nafas pelan. Fire Cloud Cavern, Luofu True Valley, dan ekspresi warisan lainnya semuanya menjadi tidak baik. Ini bukan kabar baik bagi mereka. Seseorang mengerutkan kening, merasa khawatir dengan Six Crown King. Dia saat ini sedang bergegas.
Jika dia bertemu mereka berdua, itu bukan keturunan darah seorang pendosa, melainkan sepasang. Kakak, ada baiknya kamu bisa selamat. Kita bisa mengadakan reuni, kata Qin Hao. Mungkin nama mereka yang membuat demikian, mungkin selalu seperti ini, atau mungkin karena alasan lain, meskipun dia mengungkapkan keintimannya, itu tidak seantusias ketika anggota keluarga biasanya berkumpul kembali. Kakak, bagaimana kamu bisa bertahan hidup? Qin Hao bertanya. Ini bukan sesuatu yang hanya dia bingungkan, itu adalah sesuatu yang banyak orang bertanya-tanya. Saat itu, Si Hao meninggal dalam pertempuran, dan banyak orang di alam bawah secara pribadi melihat betapa lemahnya dia, bagaimana dia menuju kematian. Si Ziling dan istrinya bahkan lebih menguburnya, melindungi kuburan itu selama lebih dari setengah tahun. Pada akhirnya, dia tiba-tiba tiba di alam yang lebih tinggi beberapa tahun kemudian. Selamat. Nasibku hebat, surga ingin membawaku, tetapi tidak bisa membawaku pergi. Si Hao tertawa. Ada sedikit kepahitan dalam proses ini. Dia telah berjuang di kuburan yang sedingin es, akhirnya berhasil melewatinya dan akhirnya hidup kembali. Di dunia luar, seseorang di dalam istana perunggu mengerutkan kening. Saat itu, Si Hao menderita kutukan karat hijau tirani sekte mereka. Biasanya, dia seharusnya sudah mati, namun dia sebenarnya bisa bertahan. Kakek, bagaimana kabarnya? Aku sudah mencarinya selama ini, tapi tidak ada petunjuk apapun. Qin Hao bertanya. Dia baik juga. Aku sudah bertemu kembali dengannya, kata Si Hao. Pada kenyataannya, kakek 15 juga memasuki alam rahasia langit asal dan melihat Qin Hao. Namun, Qin Hao tidak bisa mengenalinya saat itu dan berdiri bersama klan Qin, jadi situasinya tidak begitu damai. Kalau begitu itu bagus. Ketika saya keluar, saya akan mengunjungi kakek. Qin Hao mengangguk. Saat itu, Si Hao sangat ingin bertanya tentang Amen. Dia ingat bagaimana wanita muda yang patah hati menangisinya saat dia merawatnya, menyuruhnya untuk tidak menutup matanya, tidak kehilangan ingatannya, berharap dia menjadi lebih baik. Pada saat ini, hatinya diaduk dengan emosi. Hanya saja, dia khawatir kejadian tak terduga seperti apa yang akan terjadi jika dia serius bertanya. Setelah kekuatannya cukup besar, dia bisa mengunjungi klan Qin sendiri untuk meminta seseorang. Ayo pergi dan masuk ke dalam sarang setan bersama-sama. Kita juga akan melihat-lihat Valen Immortal Ridge di sepanjang jalan, kata Si Hao. Qin Hao merasa sedikit ragu, tetapi setelah sedikit jeda, dia mengangguk. Dia kemudian mengikuti di sisi Si Hao, menuju ke depan bersama. Hanya saja, suasananya agak canggung saat mereka berjalan bersama. Ada keheningan yang canggung. Setelah waktu yang lama, Qin Hao mengangkat kepalanya dan berkata, kakak, banyak makhluk kini telah tiba. Kita harus cepat sedikit. Setelah melihat-lihat Valen Immortal Ridge, kita akan menuju sarang setan. Tidak apa-apa. Si Hao mengangguk. Kaki Qin Hao bersinar, dan dengan satu langkah, dia bergerak melewati punggungan gunung. Kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Luo Dao tergerak. Orang lain tampak seperti sedang mengejar bintang dan menyalip bulan, bergerak sejauh ini dengan mudah. Dia punya cukup metode. Lui tertawa pahit. Ini semua dilakukan hanya dengan satu langkah. Jika dia benar-benar ingin bergerak cepat, bagaimana dia bisa mengejar? Tubuh Si Hao bersinar, dan kemudian simbol dilepaskan, membawa kelompok ini maju, mengikuti. Qin Hao mengungkapkan tatapan aneh. Orang lain membawa yang lain bersamanya, namun masih memiliki kecepatan seperti ini,
mengikuti tepat di sisinya. Teknik Kun Peng benar-benar luar biasa. Kecepatan kakak laki-laki telah melampaui batas alam api ilahi. Qin Hao berbicara. Dadanya bersinar, dan teks tulang berputar-putar, membungkus seluruh tubuhnya seperti baju besi. Itu meningkatkan kecepatannya, membawanya melewati Valen Immortal Ridge. Tanpa mengatakan apa-apa, dia juga meningkatkan kecepatannya, terus bergerak tepat di sampingnya, tidak tertinggal setengah langkah di belakang. Pikiran Qin Hao terguncang. Dia menatap kakak laki-lakinya di sampingnya, merasa bahwa teknik Kun Peng benar-benar sulit untuk ditandingi. Itu layak menjadi salah satu teknik gerakan terbesar di dunia. Dia terus meningkatkan kecepatan, tetapi masih tidak dapat melepaskan diri dari orang-orang di sisinya. Dia merasa sulit untuk tetap tenang. Kakak, bagaimana kalau kita bertukar beberapa petunjuk? Tiba-tiba, Qin Hao berbicara dengan kakak laki-lakinya Si Hao. Dia merasakan emosi rumit yang sulit dijelaskan. Namun, ada satu hal yang jelas. Dia benar-benar ingin melampaui kakak laki-lakinya. Si Hao terkejut. Dia menatapnya dan berkata, "Jika kita semakin dekat dengan sarang setan, jadi mungkin ada pertempuran hebat. Tidak ada alasan untuk membuang energi di sini. Ini hanya untuk memverifikasi apa yang telah kita pelajari. Bukankah kita datang ke Immortal Ancient untuk meningkatkan kekuatan kita?" Qin Hao bertahan. Baik. Si Hao tidak mempersulitnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sosoknya berhenti. Mata Qin Hao berkembang, simbol berputar-putar di sekitar tubuhnya, dan kemudian mereka meletus, membentuk aliran cahaya berbintang yang bergerak di sekitar tubuhnya. Dia melepaskan niat bertarung yang menakjubkan. Tiba-tiba, Si Hao merasakan sesuatu, dan kemudian dia berhenti, menatap ke suatu arah. Di kejauhan, seorang pemuda melangkah keluar dari kehampaan dan tiba, melakukan perjalanan melalui Valen Immortal Ridge, kuat dan percaya diri, bergegas dengan kecepatan ekstrim. Aura ini adalah sesuatu yang sulit dilupakan Si Hao. Saat itu, dia telah berjuang mati-matian melawan orang ini, berjuang sampai semangatnya lelah dan kekuatannya habis. Darah memercik ke seluruh langit dan bumi. Itu adalah pertempuran hidup dan mati yang paling sulit yang dia lawan setelah muncul ke dunia. Mata Si Hao terbakar seperti obor, menatap ke pegunungan yang jauh. Sosok orang itu berkembang dengan kepahlawanan, menghadap ke dunia di bawah langit. Ada gelombang kepercayaan diri yang tak tertandingi. Di matanya, matahari hancur dan bulan tenggelam, aliran bintang menghilang. Adegan itu sangat menakutkan. Itu tidak terduga dia. Di masa lalu, ini adalah musuh terbesar Si Hao, serta target yang dia kembangkan dengan sangat pahit dari masa mudanya untuk dilampaui. Setelah pertempuran besar hidup dan mati Void God Realm, hanya setelah dia sendiri setengah lumpuh dia menebas pihak lain. Hanya setelah merawat kesehatannya selama setengah tahun, dia pulih. Pada saat ini, Si dengan 2 murid juga menemukannya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.